Shalom, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, khususnya teman-teman kami yang ada di Rajana Bahasa Channel. Apa kabarnya, teman-teman? Nah, hari ini di studio Rajana Bahasa ada hamba Tuhan yang mungkin teman-teman sudah kenal ya, namanya Bapak Domingus. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu Pak Domingus. Shalom Pak Domingus. Iya, shalom Pak. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Nah teman-teman, pada minggu-minggu ini ya, Pak Domingus berkesempatan pelayanan ke Amerika. Betul ya Pak? Iya benar. Nah sekarang bersama kami, setelah beberapa hari yang lalu pas Natalan di sini, saya sengaja mengundang beliau untuk datang ke studio Rajana Bahasa untuk bersama-sama kita untuk memberikan satu kesaksian ya tentunya kepada kita pada saat ini. Nah sebelum kita lanjutkan, selamat pagi ya buat teman-teman yang ada di Indonesia hari ini. Sekarang di Amerika sekitar jam 6 ya, jam 6 sore ya. Nah di Indonesia jam 6.25 pagi. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel kita ya, like, share, komen, dan juga tentu nyalakan belnya supaya setiap ada acara di Rajana Bahasa teman-teman mendapat notifikasinya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, nah kita mau setel dulu satu video yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nanti setelah kita nonton video ini, baru nanti kita akan serahkan nanti kepada Pak Domingus dan juga kita nanti akan bertanya apa sih yang terjadi dalam pemberitaan yang akan kita tonton ini. Baik, kita nonton dulu ya sebentar ya teman-teman. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat tarawih dan sedang santai di rumah, dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan.
Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Ya. Oke, kita tadi sudah menonton ya satu berita yang terjadi. Kejadiannya ini tahun berapa yang terjadi, Pak Domingus? Ya, ini peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 99. Itu Iya. berarti udah berapa tahun? Ini sudah 24 tahun ini ya. 24 tahun Iya. ya, tapi kalau menurut saya sih masih karena berita itu sangat luar biasa dan kita masih merasa bahwa itu baru saja gitu terjadi. Iya. Yaitu kita tahu persis karena kita juga sering mendapat kabar dulu dari hamba Tuhan Pak Royandi Huta Soit bahwa berita ini ya kita hanya mendengar dari Pak Royandi dan sekarang puji Tuhan ya saya sudah lama ingin juga menghubungi beliau di Indonesia ya, waktu di Indonesia, tapi justru di Amerika ini bisa ketemu langsung dengan Amen. hambanya. Iya, haleluya. Oke, kalau gitu bisakah mungkin Pak Domingus menceritakan siapa sih Hmm. kejadian yang sebenarnya? Iya, Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? iya, jadi memang ketika terjadi peristiwa itu kita mahasiswa di asrama kan kita nggak tahu itu apa yang terjadi karena di dalam asrama itu kan kita juga dari setiap mahasiswa itu dari daerah-daerah yang kita ditampung di situ untuk sekolah gitu. Nah sehingga saya juga belum lama di Jakarta gitu, baru datang 1,5 tahun lah gitu peristiwa itu terjadi. Saya sendiri aja juga ya namanya juga kita dari desa, kalau sekolah di kota besar juga kan senang gitu kan. Jadi makanya saya datang dari Kupang ke Jakarta, lalu dibawalah ditampung di asrama yang di kampus kami yang tadi dibakar itu. Dan saya sendiri aja malam itu aja jam 7 malam aja udah tidur. Udah tidur saya. Sekitar jam 7 malam hari Rabu itu saya udah tidur. Menjelang jam 9 malam mas itu masuk gitu. Dan ketika mas itu masuk ya saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Karena dalam hal kita mahasiswa kita pikir nggak pasti nggak ada terjadi sesuatu lah. Kita juga aman-aman kok dengan lingkungan di situ kan. Tetahunya malam itu justru masa entah dari mana mereka datang, kampus kami dikepung, lalu mereka bakar, akhirnya kita mahasiswa yang dipotong 37 orang. Iya. Lalu jadi nggak tahu sebelumnya masalahnya apa. nggak tahu itu. Karena memang kita di asrama itu pun memang kita nggak ngerti, dari tujuan kita kan cuma hanya studi kan, sekolah gitu. Nah, sehingga malam hari itu ternyata masih itu entah datang dari mana, begitu banyak, lalu kampus dibakar, akhirnya kami mahasiswa yang dipotong 37 orang. Yang meninggal itu 2. Saya sama teman itu. Tapi ya karena kasih Tuhan ya hidup lagi. Karena saya kena percaya memang manusia boleh merencana untuk membunuh tubuh, namun jiwa tidak bisa dibunuh. Gitu. Akhirnya malam hari itu sendiri pun secara manusia kami nggak pernah takut. Karena kampus kami itu kan dekat dengan markas ABRI ya. Tidak mungkin kita diserang. Ternyata diserang juga. Nah sehingga entah masa itu juga datang dari mana, tapi kita hanya bisa berdoa. Makanya firman Tuhan pun berkata, jangan mengandalkan manusia.
Nah, itu. Sehingga malam hari setiap mahasiswa itu doa masing-masing, lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Nah, waktu peristiwa itu saya jam 7 malam sudah tidur, sekitar setengah 10 malam kemudian teman saya, dia masuk ambil pedang, baru dia lihat saya. Dia setempat tidur. Dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, saya lihat di gedung sebagian terbakar. Di sana pun saya menangis, badan tergoncang, luar biasa. Saya lihat masa sudah berkuasa di dalam kampus itu. Jadi mereka datang juga udah bawa, ada yang bawa golok, bawa kayu, macam-macam lah apa yang mereka bawa itu. Lalu saya berdoa di taman gitu ya, berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang, berdoa kan tutup mata. Selesai berdoa, saya lihat masa semakin dekat menghancurkan kaca-kaca. Lalu saya lihat ke arah kiri, belum ada orang, saya lari ke arah kiri. Baru 4 langkah bertemu dengan massa, mereka kan pakai senter gitu. Lalu mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap. Lalu saya lari ke arah kanan lagi. Bunuh, aduh, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Lari ke arah kanan, bertemu dengan massa lagi. Mereka berteriak yang sama, lalu saya di tengah-tengah, di belakang kampus, di sana ada gang. Akhirnya saya lari lewat gang itu menuju ke belakang kampus gitu. Menuju ke pagar. Nah, waktu sampai di pagar itu, pagarnya tinggi, gimana bisa melompat gitu. Karena nggak bisa melompat, akhirnya cuma lari keliling pagar. Saya tetap dikejar deh. Lalu di ujung sana udah mau di paling ujung sana ada depan pintu gerbang juga masuk udah berpuasa di sana. Habis itu saya udah ketemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari. Dan mereka di belakang. Tiba-tiba mereka bisa melompat lewat pagar 3 meter dan saya ketinggalan di dalam. Lalu saya lari sampai di ujung ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu lebar-lebar. Lalu saya merayap keluar sampai luar pagar. Masa di belakang waktu mereka potong. Parahnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya Mas itu langsung ngomong, mereka udah sampai lingkungan masyarakat. Ayo masuk kembali ke kampus. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Ya udah Mas itu masuk kembali ke kampus. Sejalan bertemu dengan 2 teman tadi, lalu sama-sama lari di sana. Tapi di sana pun kami bertiga berjalan bersama di lingkungan masyarakat sambil berdoa. Waktu berdoa pun saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Kan berdoa kan sambil jalan tutup mata tuh. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Ini kami 3 orang. Berani serang paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata. Bertemu dengan massa yang begitu banyak. Karena massa dari jalan raya turun, kampus kami di belakang. Ketemulah dengan massa begitu banyak. Lalu 2 teman ini, mereka waktu doa nggak tutup mata, akhirnya mereka lari diam-diam gitu. Akhirnya Mas itu ketahuan, mereka tahu bahwa ini pasti mahasiswa, lalu Mas itu kejar 2 ini. 2 teman ini, akhirnya dua-duanya ditangkap, lalu yang satu mati malam hari itu, yang satu dicincang aja, dipotong itu, dia nggak mati. Sebelum lanjut, Iya. itu masa itu datang kan nggak tahu dari mana ya, tapi banyak sekali, ada berapa orang waktu itu? Wah, masa itu banyak gitu, itu sekitar 200, 300, 400-an lah. Itu langsung menuju Kampus gitu. kampus. Yang lain nggak langsung menuju. Langsung saya bisa keluar udah berdiri di taman di kampus. Saya lihat 2 pintu gerbang ini, masa ini udah banyak banget gitu. Nah ini tujuan saya mau lari lewat pintu gerbang gitu kan. Karena satu-satunya untuk melewati ya pintu gerbang sama pagar kawat duri itu, bisa angkat pagar kawat duri untuk merayap gitu. Nah sehingga disitulah akhirnya ya gimana caranya juga nggak bisa lewat sana lagi. Karena masa datang juga kan bawa golok semua. Jadi saya berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang, menangis begitu luar biasa. Ya saya baru datang dari Kupang, nggak tahu apa-apa gitu ya. Nggak salah dengan orang, tiba-tiba kok saya diperhadapkan seperti itu. Akhirnya udah saya keluar sampai luar pagar, lalu mereka potong, ya parahnya kena kawat duri. Lalu mereka berteriak, akhirnya ya udah mereka masuk dan saya jalan dengan 2 teman, lalu terakhir 2 teman ditangkap gitu ya. Lalu saya jalan seperti biasa menuju ke rumah teman di sana saat itu, menuju ke rumahnya.
Tapi saya udah sempat ketemu dengan teman-teman, ada wanita berapa wanita di situ, mereka nangis. Saya bilang jangan takut, ayo kita berdoa dulu, berdoa. Akhirnya teman-teman wanita ini mereka larinya ke sana, yang satu bilang ke rumah kami, saya bilang enggak, saya sembunyi di sini aja. Ya karena saya tahu ini masih saudara gitu ya, dia tinggal di situ. Ternyata waktu saya menuju ke rumahnya, ketuk pintu, enggak ada yang buka pintu bagi saya. Ya udah, berdoa pengerahan diri yang terakhir, ketuk lagi pintu. Jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Mereka dengar ketukan pintu. Lalu masa alihkan senter ke saya di depan pintu. Lalu saat itu mereka menuju ke saya dikepung di depan pintu. Ya udah, saya ditangkap. Nah, ya waktu saya ditangkap itu, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Dari belakang, lalu diikat, lalu kepala saya ditutup pakai kain. Ya udah ditutup begini, udah dibawa gini. Ditutup pakai kain. Lalu diikat dari belakang. Ya udah dibawa, waktu dibawa pun pedang udah nempel di leher. Berdoa semakin berteriak-teriak. Berdoa semakin berteriak-teriak, pedang itu semakin dinoreh-noreh kayak gini. Dan ini pun udah bolong nih, ini udah darah, udah banyak penuh di baju saya gitu. Badan saya tambah tergoncang. Saya dibawa sama massa. Lalu di situ pun saya hanya bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah, Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Tiba-tiba ada seorang yang dari belakang, dia tendang saya, jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Karena jatuhnya terkelumpuk ke bawah gitu ya. Lalu seorang bapak, dia narik saya dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya berdoa gini, tahu-taunya masih ada. Lalu mereka ngomong, lo orang ini masih hidup. Orang ini masih berdoa. Lalu mereka tahu saya masih hidup, ya udah Mas itu langsung ngomong. Mas bangun, ayo bangun, jalan, bangun. Jadi saya bergerak mau bangun untuk jalan, ternyata saya digebukin lagi pakai balok. Waktu saya bergerak mau bangun, api yang di tangan mereka itu ditimpuk ke saya. Nah musuh, ya mereka pakai batu ya ditimpukin, dilemparin, pakai balok ya dipukul. Ya namun di tangan massa. Saat itu ya secara manusia, umur saya kan baru 19 tahun ya. Nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi di situ saya tetap berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Akhirnya di situ ada yang berkata orang ini sudah tidak kuat lagi. Sebentar. Waktu mereka timpuk terus pukul pakai balok, apa yang dirasakan waktu itu? Wah itu sakit banget gitu ya. Jadi badan saya udah penuh dengan pukulan gitu. Ya. Lalu di situ akhirnya saya berdoa. Akhirnya mereka berkata orang ini sudah tidak kuat, lepaskan ikatan ini. Kan tangan saya kan masih diikat. Lalu mereka lepaskan tali di tangan saya ditarik udah kayak binatang, diseret gitu. Sambil Mas itu berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam gitu. Tapi saya tetap berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mencuri Tuhan, saya tidak bersalah dengan mereka Tuhan. Saya tidak bersalah dengan siapapun Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Wah kita dapat mahasiswa. Ternyata ada satu kelompok massa di belakang kampus kami di sana, mereka jawab begini, bawa dia ke sini untuk kita periksa, saya dengar gitu. Akhirnya di situ saya ngomong kayak gitu, lalu saya dibawa ke arah sana, saya berdoa. Saya bilang Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Sudah di ujung tanduk, tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan Yesus ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara Tuhan yang tadi bareng saya masih tergoncang kayak gini, tiba-tiba roh ketakutan hilang. Lalu Mas itu gebukin saya pakai balok, badan saya nggak sakit lagi. Karena saya kena percaya bahwa Tuhan menanggung semua penderitaan ini. Ternyata saudara-saudaraku bahwa ikut Tuhan tidak gampang. Harus kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan persoalan. Kita diperhadapkan bukan cuma hanya memang bilang berkat-berkat, tapi memang kita harus siap menderita. Ternyata lewat peristiwa ini sampai hari ini baru saya sadar bahwa ternyata ikut Tuhan tidak gampang. Harus siap menderita.
Barang siapa percaya kepada aku harus mengalami penganiayaan, penderitaan. Nah, ini memang kita sudah melewati hal yang demikian. Nggak ada masalah, tahunya ditangkap, dipotong. Saudara, malah saudara berdoa, berteriak-teriak lu, ya. Nah, disitulah saya akhirnya dibawa sama massa, digiring, akhirnya ditarik kayak binatang. Lalu mereka berteriak, bilang bawa dia ke sini. Akhirnya saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa gitu. Ternyata waktu itu mereka nggak periksa apa-apa gitu. Massa itu rame-rame tipu tangan, potong, bunuh, begitu. Itu rame itu. Suara begitu rame di situ. Akhirnya ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun. Buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Akhirnya mereka kasih bangun saya. Lalu seorang bapak, dia buka kain di kepala saya. Saya buka mata. Kan kain itu kan terlepas, saya buka mata. Ternyata massa itu banyak banget di depan saya. Keliling saya di situ. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Lalu mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Saya tunduk kepada dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayunya besar. Kayu besar, berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Ya saat itu saya nggak mau. Tapi saya tiba-tiba langsung ngomong, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat Mas itu marah. Ya. Sehingga bapak yang pakai balok pun dia marah setengah mati. Dia pukul saya pakai balok di sebelah kiri, kepala bagian kiri sini. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu matinya, waktu roh saya keluar. Maka sampai hari ini saya mau katakan bahwa ternyata di balik kematian ada kehidupan. Ternyata orang-orang kita sebagai manusia ini, bahwa hidup ini begitu singkat. Ternyata kita nggak pernah berpikir bahwa di balik kematian adalah titik akhir. Ada yang berkata bilang kematian adalah titik akhir. Ya. Padahal di balik kematian ada kehidupan. Nah, kehidupan yang sesungguhnya itu waktu kita pulang kembali ke dalam sana, waktu meninggal itu ada kehidupan yang sesungguhnya. Karena saya sudah merasakan bagaimana waktu roh saya keluar dan bisa lihat tubuh saya tertinggal loh di bawah tanah. Dan tubuh saya juga seperti ini, ya. Ternyata memang ketika kita percaya kepada Yesus, kematian itu indah di hadapan Tuhan. Apa yang dijanjikan sama firman Tuhan itu, dia berkata bahwa Yesus berkata, aku akan pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama dengan aku. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Maka kalau saudara lihat sebelum saya lanjut kesaksian ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dia berkata gini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Untuk menuju ke surga tidak gampang. Ternyata waktu roh saya keluar itu, di alam roh itu gelapnya luar biasa. Nah, pikiran manusia kita kalau meninggal, lipat tangan terakhir begini, dibaringkan ente di tempat tidur, lalu lipat tangan, istilah lipat tangan terakhir udah mati, gitu roh kita keluar langsung tiba-tiba surga. Wih, surganya bagus banget. Tidak akan seperti itu. Di tempat yang baru, ini mau kemana, arahnya mau kemana, yang jemput juga akan siapa. Nah itu. Nah ini roh saya ini ketika keluar dari tubuh saya, ini seperti start mau lari, pertandingan lari gitu. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya gitu. Akhirnya roh saya langsung ngomong, loh badan saya tinggal.
Dalam keadaan gelap, roh saya bisa lihat tubuh saya tertinggal di bawah tanah loh. Tiba-tiba roh saya berdiri di alam roh itu melayang-layang, nggak sentuh apa-apa. Di alam roh itu gelap gulita, tidak ada suara apa-apa dalam alam roh itu. Roh saya itu cuma lihat begini. Karena nggak ada mau kemana. Tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya sekitar 2 meter. Jarak antara roh saya dengan 5 malaikat ini 2 meter gitu. Tapi ketika 5 malaikat hadir, tempat itu terang cuma di sekeliling mereka. Di sekeliling lingkaran bulat gitu. Ya. Dan roh saya masih melayang-layang di dalam kegelapan itu. Roh saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Nah baru ngomong kayak gini, roh saya berkata kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, 5 malaikat ini, lalu mereka satu malaikat keluarin tangan, mereka ngomong komunikasi, lalu satu malaikat keluarin tangan putih panjang, lalu dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam kegelapan menuju ke dalam terang ajaib Tuhan bersama dengan 5 malaikat itu, akhirnya roh saya waktu ditarik masuk dalam terang itu, di situ roh saya akhirnya langsung injak sesuatu. Sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Yang diinjak itu seperti ada dibuat dari permata-permata yang berharga itu bercahaya begitu luar biasa gitu. Lalu tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, 5 malaikat ini bagi posisi. 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 malaikat di depan roh saya. Lalu mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, lalu 1 malaikat di depan saya, lalu dia melangkahkan kaki, dia berjalan, ternyata ada 1 jalan terbuka. Jadi ini lurus terang luar biasa. Ketika jalan malaikat ini dia melangkahkan kaki, lalu ada jalan terbuka, lurus gitu ya. Ternyata di pinggir kiri kanan gelap, di dalam kegelapan itu, di sana terjadi perubahan. Di sana secara manusia sangat menakutkan. Karena di alam kegelapan itu, samping kiri kanan gelap, ada suara tangisan dan penderitaan yang begitu ngeri. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Mereka minta pertolongan kepada 5 malaikat ini, supaya malaikat-malaikat dalam terang ini keluarin tangannya untuk narik mereka masuk. Supaya narik mereka masuk. Tapi ini malaikat ini jalan terus. Nah yang menangis dalam kegelapan ini mereka berusaha untuk masuk dalam terang. Tapi ternyata nggak bisa, ada pagar pemisah di sini. Bahwa gelap dan terang tidak bersatu lagi. Kecuali masa hidupnya, dia kenal Yesus, dia adalah terang ajaibnya Tuhan itu. Maka ketika dia meninggal, kalau dia masih hidup, masa kalau kita sebagai manusia waktu kita hidup seperti hari ini kita hidup, Tuhan cuma minta, buka hatimu, terima Yesus. Undang dia secara pribadi, masuk dalam hidupmu. Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Engkau tidak lihat roh itu. Itu pribadi Tuhan. Yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata, aku akan pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Namun saya akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita buka hati, terima dia akan tinggal dalam hidup kita. Itu connect langsung dengan surga. Pintu surga terbuka, malaikat turun. Walaupun saat itu ketika kita meninggal roh kita dalam gelap, tapi karena ada Roh Kudus tinggal dalam roh orang itu, maka itu dia tahu. Malaikat datang, itu ada, itu orang-orang yang percaya kepadaku, ada lambangnya. Roh Kudus itu, ya. Makanya ketika malaikat datang jemput, mereka udah tahu. Langsung roh saya berkata, Tuhan Yesus mau kemana? Kalau saat itu saya berkata, kalau nggak pernah mengenal Yesus, waktu roh saya meninggal, roh saya keluar, mungkin saya ngomong gini,
Om mau kemana? Ya Om saya datang, kalau Om lagi dibakar. Ya, pasti bilang Om lagi nangis di sini. Mungkin di tempat kegelapan itu yang penuh dengan suara tangisan itu mungkin tempat siksaan itu. Ya. Nah ini satu saat manusia-manusia yang kita hidup ini pasti akan melewati tempat itu. Nggak percaya silahkan. Ya. Satu saat akan lewat tempat itu. Tapi selagi masih sehat, selagi masih kuat, bukalah hatimu. Terimalah dia. Dia datang, dia untuk kita menerima dia aja, ya kan? Tuhan Yesus itu dia selalu hadir dalam segala situasi untuk menolong orang-orang yang benar-benar percaya beriman kepada dia, ya. Bahkan saya tidak pernah membayangkan kok bisa mati seperti itu. Nah, sehingga roh saya ini dibawa saudara-saudaraku melakukan perjalanan cukup jauh, nggak terbang loh. Ini berjalan dengan 5 malaikat ini melalui jalan terang ini di pinggir kiri kanan gelap. Di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Mau dalam kegelapan silakan. Cuma Tuhan berkata, akulah jalan. Kau percaya, masuk dia. Dia akan jemput kau. Tapi nggak percaya nggak apa-apa. Nanti kau akan tahu di dalam sana. Kenapa dari dulu saya nggak percaya dia ya? Kok hari ini kok saya dalam kegelapan? Hari ini saya menangis dalam kegelapan ini. Malaikat datang itu juga cuma hanya jemput. Domba-dombanya yang ada lambangnya, Yesus yaitu Roh Kudus, itu ada lambang di dalam kehidupan orang percaya. Dunia tidak melihat itu. Dunia membenci roh itu. Hanya orang yang buka hati itu, maka mereka akan tahu. Sehingga roh saya dibawa melakukan perjalanan cukup jauh. Suara tangisan itu ya dibiarkan aja. Ya, semakin jalan ini semakin sempit. Tiba di jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong. Ya, secara manusia tidak mungkin masuk. Tapi roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 2 malaikat dari samping kanan roh saya, maju ke depan, lalu antri. 3 malaikat di depan roh saya, lalu roh saya, 2 malaikat di belakang. Lalu 3 malaikat itu masuk. Roh saya tiba-tiba ngomong gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit. Di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakan kaki di dalam taman itu, mungkin gak mau pulang-pulang. Maunya berjalan di dalam taman yang luas, tidak ada ujung-ujungnya itu. Selanjutnya ketika melewati pintu yang sempit, di sana suara tangisan tidak ada lagi. Di sana hanya ada damai, ada sukacita di dalam taman itu. Ya. Akhirnya roh saya bersama dengan 5 malaikat itu berjalan sekitar 4 kilo lah. Ya. Tiba-tiba roh saya itu ngomong begini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Tuhan Yesus memperlihatkan satu rumah yang megahnya luar biasa. Karena roh saya bersama dengan 5 malaikat itu di dalam taman itu, tapi waktu coba lihat ke bawah sana, tiba-tiba ada satu seperti tirai yang terbuka begini. Tadinya lihat ada taman, tapi di sini ada ujung seperti ada putih, awan yang tebal menutupin sesuatu di sana. Semakin kita menuju ke menuju ke yang sesuatu yang tirai putih ini, tiba-tiba waktu sampai di sana, tiba-tiba langsung terbuka begini. Waktu terbuka awan itu tiba-tiba hilang. Ternyata di bawah sana ada kota yang megahnya luar biasa. Ada satu rumah istana yang megahnya luar biasa di sana. Akhirnya roh saya itu langsung ngomong, Tuhan Yesus, itu rumah berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa ke arah sana sekitar 10 meter lari. Waktu roh saya ngomong itu, ternyata di ujung sana ada tangga. Ada tangganya panjang itu, putih semua. Ada 7 anak tangga. 7 anak tangga. Lalu turun seperti biasa. Lalu menuju ke rumah itu. Waktu menuju ke rumah itu, ternyata dalam waktu udah masuk dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja.
Di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Waduh, itu luar biasa itu. Mereka tepuk tangan dengan semangat yang luar biasa. Ya, Rosanya sekedar melihat begini terus. Tapi mereka juga lihat saya. Tapi akhirnya Rosaya dibawa ke ruangan kedua. Ruangan kedua terakhir dibawa ke ruangan ketiga. Seperti ruangan yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka duduk di kursi yang panjang, putih semua. Lalu mereka tepuk tangan. Wah, pokoknya dari dalam gereja lah. Gitu. Memang sukacita begitu luar biasa, pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Mereka juga lihat saya sambil tertawa. Tapi saya kan di bawah sama 5 malaikat ini ya. Lalu roh saya terakhir dibawa ke ruangan keempat. Ya, lalu tapi waktu ruangan ketiga pun suara itu masih tetap ngomong. Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ditempatkan di sini. Berarti nggak percaya kepada Yesus, tempatnya nggak di situ. Di luar kegelapan itu. Maka sampai hari saya tanya, Tuhan siapa yang menangis dalam kegelapan itu? Tuhan itu ngomong gini, karena mereka menolak saya. Karena mereka tidak percaya dan tidak beriman kepada aku. Sehingga waktu mereka meninggal ini tidak ada yang jemput loh. Dan ini ngerinya luar biasa. Yang menangis dalam kegelapan ini bukan sedikit orang loh. Ini puluhan ribu, mungkin nggak bisa dihitung jumlahnya kok. Ya. Akhirnya roh saya terakhir dibawa ke ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Sedang bersama dengan 5 malaikat ini. Tiba-tiba roh saya langsung ngomong gini. Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat dalam sekejap hilang. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar ini mungkin melebihi matahari. Membuat mata roh saya nggak bisa menatap lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata gini. Lalu tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan kosong itu berkata gini. Berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Tiba-tiba Tuhan membuka satu buku yang besar. Lalu roh saya tadinya kan tunduk begini. Lalu tiba-tiba roh saya buka, angkat kepala gini, masih buka karena nggak bisa lihat lagi. Lalu tiba-tiba buku itu terbuka. Lalu tulisan buku itu waktu terbuka, tulisan keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing, saudara-saudaraku. Banyak binatang yang saya curi di kampung saya di timur sana. Tuhan kasih keluar semuanya di situ. Curi ayam gimana? Keluar kayak gitu. Semua kejahatan saya, Tuhan memperlihatkan semua di situ. Istilahnya kita pakai HP, istilah syuting lah. Nanti nonton lagi. Apa yang manusia lakukan di bumi ini, Tuhan membukakan di sana. Itu membukakan semua, padahal saat itu ya secara manusia, umur saya baru 19 tahun loh. Tapi dosa saya, apa yang saya curi itu semuanya keluar semua di situ loh. Ya. Nah, kalau seandainya saya nggak percaya Yesus, waduh ngeri. Ya. Akhirnya roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus ini kan dosa saya. Ini perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran ketiga lagi. Tulisan begitu banyak. Ya. Akhirnya roh saya langsung ngomong begini. Tuhan Yesus, saya tahu. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, saudara, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran keempat. Tidak ada tulisan lagi. Roh saya buka mata untuk melihat buku besar ini, kitab kehidupan ini, kitab ini hilang. Lalu roh saya
Waktu lihat ke sana, kitab ini kan menutupin sinar tadi gini. Ternyata waktu buku ini hilang, ternyata di balik buku itu, di sana ada altar yang bulat tingginya itu sekitar 5 meter. Baru ada tangga yang naik sampai di atasnya itu bercahaya begitu luar biasa. Akhirnya Rosai berkata gini, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Rosai masih berlutut nih, ya, masih berlutut. Saat itu ternyata saudaraku, umur 19 tahun, dosa saya 3 lama. Bagaimana kalau umur 60 tahun, 70 tahun? Kalau nggak percaya Yesus. Makanya manusia ini, saudara-saudara, banyak dosa. Tuhan memperlihatkan dosa-dosa saya. Maka di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19, dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita tinggal di bagian ini, yang mengampuni kita siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Harus kita datang, Tuhan Yesus ampuni saya. Harus merdeka sungguh-sungguh, selesaikan masalah hidup kita selagi kita masih sehat. Yang mengampuni dosa kita ini siapa? Dia mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi seringkali manusia tidak berpikir begitu. Enggak apa-apa. Mau percaya enggak apa-apa. Nanti satu saat umur. Karena memang hidup ini kan singkat. Kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil. Kita ini pendatang, kita ini orang asing. Kita cuma hanya datang kalau kita kuat 70 tahun, kalau umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Kalau umur 70 tahun, mati di umur 70 tahun, lalu tidak mengenal Yesus. Dosamu begitu banyak. Tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Percaya. Tidak akan masuk. Gimana Tuhan mau mengizinkan orang jahat masuk? Masuk imigrasi negara orang aja pemeriksaan ketat. Harus melalui prosesnya juga. Dapat paspornya dulu. Masuk imigrasi, kasih paspor. Diperiksa, diteliti lagi. Ngapain lu masuk sini? Masuk negara sini untuk apa? Apa kamu kerja? Akhirnya gugup. Ya dipulangin. Dipulangin juga. Gak berani masuk kok. Masuk negara orang aja bisa dipulang. Masalah jawab aja bisa pulang. Ini masuk rumah Bapak loh. Ini pintu surga. Hanya terbuka dengan orang-orang yang benar mengenal dia secara pribadi. Tapi kalau kita masih tinggal dalam kegelapan, hidup dalam keinginan daging, membunuh orang, ya, maki-maki orang, benci orang, gimana kita mau masuk? Nggak bisa. Harus saudara-saudaraku, harus merdeka. Merdeka sungguh-sungguh, tidak ada beban dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang hatinya baik. Kalau orangnya hatinya baik, pasti dia akan masuk sampai tempat tujuan. Nah ini kalau orangnya hatinya tidak baik, bagaimana imigrasinya membuka untuk orang itu masuk? Membohong di imigrasi, dia tahu. Tujuanmu ngapain di sini? Oh mau kerja, oh sorry. Pulangin langsung. Mau ngapain ke sini? Masalah di imigrasi aja dibawa, ini di surga loh. Surga ini bukan tempat kita. Hanya disediakan bagi orang-orang yang benar-benar percaya dan beriman kepada dia. Sehingga di bulan Desember ini perayaan Natal, buka hatimu. Terang itu bercahaya dalam hidupmu. Undang dia masuk dalam hidupmu, maka dia akan bimbing engkau waktu sampai engkau akan pulang. Ternyata ini yang aku cari. Tapi kalau enggak, silahkan pergi. Kan masing-masing. Ya selamatkan diri masing-masing lah. Gitu. Ya. Percaya Yesus, masuk surga. Tidak percaya, enggak apa-apa. Gitu. Karena Tuhan cuma menawarkan aja. Kan memang Tuhan Yesus itu kan bukan miliknya orang Kristen gitu kan. Milik seluruh manusia di bumi ini. Nah itu. Ya. Tapi untung saya percaya, puji Tuhan, dipotong begini hidup lagi.
Makanya saya tahu, Yesus itu dokter dia segala dokter. Leher putus, Tuhan Yesus sambungkan lagi. Tapi saya sambung lagi. Kesaksian tadi dalam sana. Akhirnya, ketika roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Baru Tuhan Yesus itu ngomong begini. Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika dengar suara itu bilang Domingus pulang, lihat ke samping kanan, ternyata Tuhan Yesus ada di samping kanan roh saya. Dia menunggang kuda putih lagi. Waduh, luar biasa. Pokoknya kalau mati di alam roh, pasti ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak percaya, tidak bertemu sama dia. Gitu. Ya. Akhirnya roh saya langsung ngomong, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Badannya berubah sinar, kuda putih berubah sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini, tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lu kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya dipulangin? Tapi haus ya. Waktu haus baju saya ini basah. Saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar, saya ambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya, lalu saya telan darah saya, lalu badan saya bergerak lagi kayak orang potong ayam. Tiba-tiba dia masuk lagi ya, ambil darah lagi, jidat lagi, baru jari tangan bergerak, baru saya ingat. Oh tadi saya dipukul jam 10 malam, sekarang jam berapa ya? Mau buka mata pun nggak bisa. Karena ini kan darah udah kering, ini kan udah pecah, ini kan masih ada bekas di sini. Jadi darah kan udah kering di mata, jadi nggak bisa buka mata. Tapi saya kepingin mau bangun, mau jalan ya, mau angkat kepala begini, tiba-tiba kepala saya jatuh, tiba-tiba kayak gini, loh yang pegang cuma depan sini, loh Tuhan lihat saya putus, tiba-tiba saya langsung berteriak, tolong, tolong, suara keluar dari sini, krrr, krrr. Bernapas juga keluar sini, gitu, ya ini udah bolong besar, ya. Akhirnya mau angkat nggak bisa, seperti ada yang nekan dari belakang. Rupanya waktu mereka bunuh saya di sana, mereka buang saya di semak-semak, mereka potong daun pisang, saya ditutupin. Tapi kepala saya di luar tumpukan itu. Makanya waktu mau angkat kepala juga cuma bergerak sedikit, ya turun lagi gitu. Ya akhirnya udah saya berdoa dalam hati, lalu ada yang datang angkat saya ke binatang, dibawa ke jalan raya saat itu. Nanti ada foto-fotonya, saudara bisa lihat. Lalu tadi kan liputan itu juga diangkat ya, itu ada foto saya, teman saya sama saya di situ. Lalu mereka angkat saya ke binatang, dibawa ke jalan raya, sampai jalan raya periksa KTP tidak ada. Itu. Nah itu ada foto-foto kalau di. Mungkin kita lihat dulu foto-fotonya. Iya. Nah itu. Waktu saya diangkat tuh. Oke, kita lihat dulu foto-fotonya. Oke, sebentar. Oh ini ya. Nah itu di pinggir jalan, diangkat tadi kayak binatang. Ini di aspal itu. Ini yang kejadian yang. Iya ini. Ya. Ini jam 3 pagi nih. Waduh. Iya. Nah ini akhirnya ini udah kayak ruang, udah masuk dalam ruang ICU ini. Tapi sebelum diangkat kayak binatang tuh. Oh yang sebelumnya. Nah ini. Nah ini saya diangkat kayak binatang itu. Ini dalam keadaan ini. Nah, baru diangkat dari semak-semak, dibawa ke jalan raya, ditaruh di aspal tadi. Nah, itu. Ini udah sadar nih ya. Nah, ini udah sadar, karena saya udah ambil itu, roh saya kan udah masuk dalam tubuh, jadi saya udah tahu gitu. Udah sadar gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit itu. Akhirnya sampai jalan, taruh di aspal, lalu dimasukin dalam mobil, dibawa ke rumah sakit yang tadi foto itu. Nah, ini berapa jam tadi setelah dibuang di semak? Dari jam 10 malam ditemukan itu jam 3 pagi. Oh. Itu darah habis nih. Itu. Ini akhirnya dorang siu. Akhirnya dokter waktu periksa, dokternya berkata gini, anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan. Mati, kalau hidup satu seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Yang keempat darah habis. Akhirnya dokter cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. Lalu selesai ya udah diikat kayak gitu. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Oh ini. Itu. Di sini kejadiannya ketemu dengan. Ya, ini yang kedua kali mati 2 kali. 4 hari kemudian.
tanggal 19. Ya, tanggal 18 malam lah, 18 Desember tahun 99 malamnya itu. Ya, besoknya mau tanggal 19. Akhirnya mati yang kedua kali dalam ruang ICU. Dokter berkata, Domingus meninggal, ini kepala bagian kiri nih. Ya. Oke, lanjut dulu yang Ya, akhirnya dokternya berkata Domingus meninggal, bawa dia ke ruang mayat gitu. Tapi mereka nggak bawa ke sana. Akhirnya ada keluarga saya berkata, bilang jangan dibawa ke sana, kami mau berdoa dulu, cari kamar yang lain. Diusahakan. Akhirnya mereka berdoa nih, ya. Teman-teman mereka berdoa di situ. Lalu roh saya udah keluar ke alam roh. Ketika roh saya keluar ke alam roh ini dalam matinya itu, roh saya keluar yang kedua kali itu, waktu di alam roh itu ternyata terangnya luar biasa. Pertama kan gelap, yang kedua itu terang, gitu. Akhirnya roh saya berjalan sendiri dalam terang yang begitu luar biasa. Terangnya nggak luas ya, cuman ya sekitar 5 meter lah ya, 5 meter jarakan dari sini ke sini, tapi terang menuju ke sana panjang gitu, ya. Lalu roh saya berjalan dalam terang itu, jalan seperti biasa gitu, jalan gitu. Tahu-taunya hampir sekitar 4 kilo, itu tiba-tiba ada suara berteriak begini, balik! Waktu roh saya lihat ke arah depan sana, angkat roh saya, angkat kepala gini, ternyata Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan putih. Lalu segumpalan awan putih itu turun, menutupin kepala Tuhan Yesus. Tiba-tiba roh saya langsung berkata gini, balik, langsung balik begini dalam sekejap. Roh saya balik kembali ke rumah sakit di depan kamar itu. Akhirnya roh saya berdepan pintu kamar di rumah sakit UKI saat itu. Ada perawat satu dari sebelah kanan, dia datang, lalu dia berdepan pintu, dia buka pintu itu, roh saya langsung ikut perawat itu ke dalam kamar. Ternyata perawat ini menuju ke tempat tidur. Ternyata ada 2 perawat di sana, satu perawat dia pegang alat pemacu jantung, dia strom. Nah gitu. 7 kali kemudian, roh saya naik di tempat tidur, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, lihat sini bunyi. Krok, krok, krok. Kayak orang buat tangan gini. Lihat sini bunyi, krok. Tiba-tiba saya goyang kepala gini. Loh, kok enak banget ya? Kok enak banget ya? Leher saya kok tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya yang tadi gambar itu. Nah itu. Nah, ketika suster buka alat penahan di leher saya itu tidak sakit, namun lapar setengah mati. Karena sudah 4 hari nggak makan. Gitu. Akhirnya selesai makan, turun, jalan sampai pagi. Besoknya ketemu sama dokter sarafnya. Dokternya kaget. Loh, Domingus hidup. Dokter sama pulang. Kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini sudah 23 tahun saudaraku, di mana lumpuhnya, di mana begonya saudara. Dokter boleh angkat tangan, namun Yesus tidak pernah angkat tangan. Tuhan Yesus tahu persis setiap pergumulan umat-umatnya. Ini dokter boleh angkat tangan, namun Yesus dia dokter, dia segala dokter, dia sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup saya malam hari itu. Tulang leher disambungkan lagi. Saraf-saraf Tuhan sambungkan lagi. Tuhan Yesus kasih cairan otak yang baru. Tuhan Yesus kasih darah yang baru. Akhirnya sampai hari ini sembuh total. Nah, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Kalau kita percaya, mujizat terjadi. Apabila inilah foto saya di kepala, ada foto yang leher keliling itu juga. Nah ini, nah ini keliling itu fotonya. Itu pas waktu buka ikatan itu, buka jahitannya itu ya. Oh iya, itu ada yang sebelah kanan itu. Ya yang, itu ini. Itu yang dari situ yang keluar suara itu. Iya, keluar dari situ, gitu. Ya. Makanya sampai hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan panggil saya untuk menguatkan siapa saja percaya, bukan percaya kepada kesaksian ini, namun percaya Yesus itulah sumber mujizatnya. Ya.
Jadi setiap pribadi, setiap manusia hidup di bumi ini punya pengalaman hidupnya masing-masing bersama dengan Yesus. Ada yang mimpi bertemu dengan Yesus, dia percaya. Tapi ini Tuhan izinkan, leher saya dipotong, akhirnya Tuhan izinkan memperlihatkan surga bagi saya. Saya bisa cerita buat saudara supaya percaya sungguh-sungguh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Cukup buka hati, terima dia. Undang dia secara pribadi dalam hidupmu, maka dia akan membawa engkau sampai tujuan akhir, masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Saya tadi mendengarkannya teman-teman, ngeri juga ya. Coba saya bayangkan kalau saya menghadapi persoalan yang sama di tengah-tengah seperti itu. Aduh, nggak kebayang ya, luar biasa. Tapi waktu kejadian itu, penganiayaan itu apa yang mereka bilang? Iya, pokoknya saat itu masa nggak ada yang bilang-bilang, hanya bilang potong, bunuh, gitu. Hanya suara itu aja. Nggak mau apa namanya, umpamanya kalau nggak mau dibunuh harus apa gitu. Nggak, pokoknya kayak gitu aja. Pokoknya memang saat itu paksa saya harus ikut kemauan masa itu kan. Tapi saya nggak mau gitu. Ya, saya ngomong hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Ada nggak Ternyata. sedikit ya supaya saya hidup, ya lakukan aja apa yang mereka mau. Saya nggak ada pikiran lain lagi. Ya, Hmm. memang ketika terjadi peristiwa itu, memang Tuhan mengarahkan pikiran saya itu hanya berdoa. Ternyata dalam doa itu menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Betul. Tapi kalau nggak berdoa, waduh itu ngeri. Dipukul pakai balok pembadang ini. Ya namanya di tangan masa. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa manusia boleh merencana untuk membunuh tubuh, jiwa tidak bisa dibunuh. Makanya sampai hari ini kami tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Biar saya dipotong pun, saya melepaskan pengampunan. Siapa yang potong saya, silahkan. Ya. Saat itu, akhirnya memang dari pimpinan kami bilang, lepaskan pengampunan. Jangan simpan hati. Itu akan menjadi kita akan, iblis akan membuat kita mengalami ketakutan, akhirnya trauma, dan kita tidak bisa maju lagi. Akhirnya puji Tuhan. Selesai peristiwa sampai hari ini nggak ada trauma dalam hidup saya. Karena Tuhan kalau izinkan, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk mengangkat semua ketakutan, semua trauma dalam hidup saya. Apapun masalah hidup, sakit, penyakit, apapun engkau berlutut pandang Yesus. Mujizat Tuhan masih ada, masih banyak mujizat dicurahkan dalam hidup kita. Cuman bagaimana supaya dapat mujizat itu, harus percaya, beriman, dan taat terhadap firman-Nya. Dia akan terjadi itu. Ya. Memang sampai hari ini saya kadang-kadang ngomong gini, ternyata Bapak itu tahu persis setiap pergumulan kita. Tuhan tahu umur saya saat itu baru 19 tahun. Makanya Tuhan pasti ngomong begini. Makanya waktu di depan surga itu, Bapak itu pasti banyak pikiran gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ke sana. Dia tahu, ini umurnya kan baru 19 tahun. Daripada di dalam surga ini juga nyanyi-nyanyi doang. Udah kamu pulang. Pulang lagi. Gitu. Ya. Makanya saya mengucap syukur. Memang Bapak itu luar biasa. Hubungan antara anak dengan Bapak itu selalu dekat. Bapak itu tidak pernah jauh-jauh dari hidup kita. Yang penting kita bergaul dengan dia. Bergaul dia apa? Berdoa, baca firman. Injil itu kan untuk kita bisa baca, itu bertemu dengan Bapak di situ. Apa yang dibicara kita akan tahu di situ. Ya. Maka dia akan menuntun langkah hidup kita itu. Makanya sampai hari ini saya sebagai penginjil saudaraku, bahwa saya kebanyakan dari kota turun ke desa-desa untuk menguatkan umat Tuhan supaya jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ada masalah, cari Yesus, bukan ke tempat yang lain. Ya, kalau dulu saya ya kalau sakit ya lari ke dukun. Tapi setelah saya meninggal, saya percaya Yesus, ya bahwa itu tidak boleh lagi. Ya, jangan pergi ke orang pintar lagi. Pergilah ke Yesus. Yesus itu sumber mujizat yang terjadi. Mau memang kalau di saat kita sakit berat pun nggak apa-apa, ngomong aja. Tuhan aku siap pulang. Ya pulang aja juga masuk surga kok gitu. Ngapain takut mati? Ya. Kalau di saat dokter angkat tangan,
Tuhan Yesus tidak pernah angkat tangan. Mungkin berdoa gini, Tuhan Yesus izinkan, berikanlah kesempatan yang kedua, saya boleh hidup, saya mau melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya siap pulang, ya pulang aja, nggak usah takut. Di sana juga ada kehidupan kok. Ya, ngapain takut mati? Kalau udah percaya Yesus, lolos kok. Ya, pulang dengan sukacita. Kalau boleh kita andai-andai gitu ya. Kalau pas saat itu udah leher di sini, kamu mau mati atau tetap ikut Yesus? Ya, Kalau memang. mamanya udah, yang penting saya hidup. Wah, itu pasti, itu pasti orang-orang yang begitu ya pasti diambil jalan pintas kan. Nah itu pasti selesai dipotong mati ya, neraka lah. Itu. Tapi kalau kita benar-benar fokus kepada Tuhan, sekalipun dibunuh, dipotong, mau dilakukan seperti apapun, pandang kepada Yesus. Dia pasti menolong kita. Makanya Tuhan berkata, barang siapa mengakui aku di depan umum, saya akan mengakui dia di depan Bapakku. Nah itu. Kalau saat itu saya ikut kemauan masa itu, ya udah. Selesai dipotong, saya nggak hidup lagi, ya masuk langsung mati kok. Nggak hidup lagi karena saya sudah mengangkal dia. Tapi karena saya mempertahankan iman saya, ya dipotong juga, saya hanya berdoa, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Ternyata Tuhan Yesus memperlihatkan surga buat saya. Kalau saya ngomong gini itu pikiran saya udah masuk sampai dalam sana, ada jalan kok dekat banget gitu. Kalau saya ngomong mengenai kesaksian pribadi saya, ya sampai hari ini memang karena peristiwa itu terjadi tanggal ini kan bulan-bulan Desember ini kan. Peristiwa yang terjadi tanggal 15 Desember tahun 99. Dan hari ini kemarin tanggal 15 itu kan ulang tahun. Waktu saya dipotong itu. Makanya umur saya 23 tahun, sekarang tanggal 27. Ya, tanggal 27 ya berarti itu udah berapa, ya 10 hari lah. 1 bulan 23 tahun, ya 10 hari ya mungkin gitu ya. Jadi hidup saya sampai hari ini, saya bagikan buat siapa saja, ya percaya puji Tuhan. Ya, tidak percaya nanti akan pulang. Itu, ya nanti akan pulang, akan lihat di sana. Di situ baru datang. Yang datang bukan malaikat. Nah, itu penuh dengan suara tangisan itu. Tapi kalau engkau buka hati aja, dia tidak pernah memaksakan siapa saja. Kita nggak pernah memaksa orang untuk mengundang dia. Pokoknya kalau kita tahu bahwa dia ada jalan, buka hati sendiri aja lah. Karena itu untuk kebaikanmu. Baik di bumi, waktu sampai sana juga baik. Tapi di sini baik, di sana engkau nangis. Silahkan nanti akan pulang. Ada waktunya pulang. Luar biasa. Ya teman-teman, kita tadi sudah dengarkan betapa teguhnya ya iman dari Bapak Domingus. Kejadian yang luar biasa yang sedang di depannya justru tidak melunturkan imannya. Ya tadi beliau sudah cerita, coba kalau saya tidak mengakui Yesus, tidak ikut Yesus, tidak tetap setia ya sama Yesus ya, sudah meninggal dan habis sudah. Nah, tinggal kenangan. Jadi almarhum. Dan itu juga yang saya yakin juga bahwa Tuhan melihat keyakinan yang sungguh luar biasa dari Pak Domingus sehingga beliau mengalami perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan ya. Akhirnya dari kematian Tuhan bangkitkan kembali. Tadi kita udah lihat bukannya cerita bohongan ya, tapi ada bukti. Ada foto-foto yang kita lihat tadi betapa lehernya sudah putus, bahkan suaranya udah tinggal dari sebelah sini yang putus, tapi ternyata Tuhan luar biasa menyambungkan kembali secara luar biasa sehingga beliau kalau ini foto kembali. Teman ini. Ini foto teman yang mati nih. Oh gitu. Tadi nggak ada di sana. Luar biasa. Oke, jadi ada satu hal yang luar biasa yang kita lihat ya di ulang tahunnya yang keberapa? 23 tahun. 23 tahun ya setelah kejadian itu Tuhan memberikan hidup lagi. Jadi ada hari ini yang kita mau satu ambil hikmahnya, yaitu sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Ya Pak ya? Ya amin. Apapun yang terjadi, bahkan pisau, golok sudah di depan leher,
tetapi ketika kita setia dengan Tuhan Yesus, maka seperti tadi Bapak Domingus saksikan, dia akan memberikan mujizatnya kepada kita. Oke, kita doa ya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti akan Pak Domingus akan berdoa ya buat kita ya. Barangkali hari ini ada teman-teman mungkin yang sedang mengalami jalan buntu, bahkan ingin meninggalkan Tuhan Yesus karena banyak pergumulan. Nah, hari ini dengar kesaksian tadi, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan di balik itu akan memberikan janjinya kepada kita. Mungkin hari ini teman-teman yang mengalami hal seperti itu, bahkan sudah mau meninggalkan Tuhan, ya, hari ini Pak Domingus akan berdoa buat kita semua. Silakan Pak Domingus. Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang dengar YouTube ini, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, pandanglah kepada Yesus apapun masalah hidup kita di tahun 2023, biarlah kita tinggalkan masuk tahun 2024, biar di sana hidup kita diberkati, karena saya kena percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan di tahun 2024, mereka pun akan diberkati sama Tuhan. Hidup mereka pun akan diurapi Tuhan. Apapun pergumulan mereka di sana, mereka mendapatkan jawaban. Sehingga pada saat ini saya akan berdoa, mungkin ada yang sakit, kalau dengar kesaksian ini, ada iman yang timbul dalam hati pikiranmu bahwa leher yang putus Tuhan sambungkan lagi, apalagi penyakitmu itu kecil di mata Tuhan. Maka berlutut, pandang Yesus, Yesus juga akan jamah saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur lewat kesaksian ini, lewat channel ini, kami yakin dan percaya bukan secara kebetulan kami bisa membagikan kesaksian ini ya Tuhan. Biarlah setiap umat-umat-Mu yang mendengar kesaksian ini, hidup mereka diberkati, mereka mengasihi Engkau, mereka mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, hati pikiran kami tenang. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada mujizat, hanya di dalam Engkau ada damai, hanya di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, hanya di dalam Engkau Tuhan, Engkau selalu memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa seringkali umat-umat-Mu ada yang sakit. Mau ketika mereka nonton kesaksian ini Tuhan, ada iman yang timbul dalam hati pikiran mereka. Engkau jamah dan urapi mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya apabila ada orang-orang, umat-umat yang belum, mungkin orang-orang belum mengenal Engkau secara pribadi, biarlah mereka pun membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Karena hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa melihat surga itu. Di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa akan melihat surga itu lagi. Hari ini mungkin kami bersenang-senang, namun hari esok belum tentu kami senang di sana. Karena kami tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Apabila hari ini kami mengenal Engkau, di sana kami pasti akan senang. Karena kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Terima kasih yang sudah Pak. mampir Sama-sama. ke studio kami dan memberikan kesaksian kepada kita. Kiranya pelayanannya semakin diberkati Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Domingus. Biarlah Kalau mau dapat buku, ada buku di Jakarta ini. Oh, Ya, saya juga ada cetak buku, mau dengar buku kesaksian ada. oh begitu. Ya, Ada fotonya barangkali? ada foto-foto juga dalam buku itu. Oke, mengenai kesaksian ini. Kesaksian. Ya, saya tulis di buku saya itu di balik kematian ada kehidupan. Gitu. Luar biasa. Oke, Surga itu nyata juga ada. Gitu. baik teman-teman, nanti di deskripsi kami akan nanti berikan informasi tentang pelayanan dari Bapak Domingus yang tentunya teman-teman tetap dukung ya dan berdoa supaya melalui pelayanan dari Pak Domingus banyak jiwa dimenangkan dan termasuk juga nanti informasi di mana buku bisa dipesan, bisa dengan telepon atau email atau Ya, mungkin jauh telepon juga boleh. Oke, nanti bisa kita cantumkan Iya, nomor teleponnya bisa. Pak Domingus ya. Iya.
Oke, nanti di deskripsi nanti kita akan tampilkan telepon dari Bapak Domingus. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua dan juga teman-teman yang ada di live chat. Terima kasih banyak sudah ikut menonton kami pada hari ini. Bagikan kesaksian ini ya, linknya kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain pun juga bisa mendengarkan kesaksian dan tentunya iman mereka bisa dikuatkan. Akhirnya saya Kasdi Marbun dari Raja Nabasa Channel dan Pak Domingus mohon pamit dan selamat Natal tentunya dan selamat tahun baru. Tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, saya tutup ya teman-teman.